Perkenalkan, nama saya Rea Ayosya Carla dengan NIM B400250022. Perkenalkan, nama saya Asfa Nursefa Ulia dengan NIM B400250039. Saya Aulia Marsakamsah dengan NIM B400250053. Perkenalkan, nama saya Rania Putri Ramadhani dengan NIM B400250062. Perkenalkan, nama saya Nabila Juliasari dengan NIM akhir 172. Ini adalah hasil dari laporan Project Based Learning dari kelompok 1. Yang pertama ada profil UMKM. Apotek Singopuran merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan yang memiliki peran penting dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan obat-obatan yang aman, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang proses pengumpulan datanya. Nah, proses pengumpulan data di sini kita menggunakan 3 nih. Apa aja sih 3 itu? Nah, 3 yang pertama itu wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Nah, wawancara di sini kita mewawancarai salah satu karyawan yang dia sedang bekerja di apotek tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan laba rugi Apotek Singapuran. Berdasarkan laporan yang telah disusun, Apotek memperoleh pendapatan sebesar 65 juta selama periode Mei 2026. Sementara itu, total beban yang dikeluarkan seperti beban gaji, listrik, wifi, iuran perumahan, dan perlengkapan kebersihan berjumlah 7 juta. Setelah pendapatan dikurangi seluruh beban, diperoleh laba bersih sebesar 58 juta. Hal ini menunjukkan bahwa usaha mampu menghasilkan keuntungan selama periode tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan modal. Di sini terjadi perubahan modal, di mana di dalam tabel tersebut modal awalnya sejumlah 800 juta serta ditambah oleh laba bersih sejumlah 85 juta, sehingga terjadi penambahan 85 juta nih, yang awalnya 800 juta terjadi ditambah 85 juta, sehingga totalnya 885 juta. Nah, kok bisa cuma segitu gitu? Ya, kenapa cuma 885 juta? Karena dia tidak ada pref atau pengeluaran pribadi, sehingga saldo akhirnya nanti dia akan tertulisnya 885 juta. Nah, sekarang masuk ke laporan neraca Apotek Singapuran per 31 Mei 2026. Di sini kita bisa melihat rincian total kekayaan usaha dan dari mana sumber pendanaannya. Yang pertama, total aktiva lancar sebesar 773 juta rupiah. Ini merupakan aset yang paling liquid atau paling mudah diuangkan, yang terdiri atas kas sebesar 703 juta rupiah dan persediaan obat senilai 70 juta rupiah. Yang kedua yaitu total aktiva tetap sebesar 115 juta rupiah. Ini merupakan investasi jangka panjang untuk operasional harian, yaitu berupa peralatan senilai 100 juta rupiah dan juga komputer senilai 15 juta rupiah. Sehingga total aktiva atau keseluruhan kekayaan yang dimiliki apotek yaitu 888 juta rupiah. Nah, yang terakhir di sebelah kanan terdapat total pasifa apotek juga sebesar 888 juta rupiah. Angka ini menunjukkan sumber dana aset apotek di mana 30 juta berasal dari utang dagang dan mayoritas atau sebesar 858 juta disokong oleh modal akhir pemilik. Nah, kesimpulan dari laporan neraca tersebut yaitu Apotek Singapuran berada dalam posisi yang seimbang atau balance dan sangat sehat karena apotek sebagian besar aset dibiayai oleh modal sendiri, bukan dari utang dagang ataupun utang yang lain. Berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun, Apotek memperoleh laba bersih sebesar 58 juta dari total pendapatan sebesar 65 juta selama bulan Mei. Hal ini menunjukkan bahwa usaha mampu menghasilkan keuntungan dan menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik. Yang kedua, total biaya operasional yang dikeluarkan selama bulan Mei sebesar 7 juta. Biaya tersebut terdiri dari gaji karyawan, biaya listrik, biaya wifi, iuran perumahan, serta perlengkapan kebersihan. Jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, biaya operasional masih tergolong rendah, sehingga tidak terlalu membebani usaha. Dari sisi pengelolaan kas, apotek memiliki saldo kas akhir sebesar 703 juta. Jumlah tersebut
menunjukkan bahwa usaha memiliki dana yang cukup untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari, membeli persediaan obat, dan memenuhi kebutuhan usaha lainnya. Yang terakhir, apotek masih memiliki utang dagang sebesar 30 juta kepada pemasok obat. Namun, karena kondisi kas dan keuntungan usaha masih baik, utang tersebut masih dapat dikelola dengan baik. Secara keseluruhan, kondisi keuangan apotek dapat dikatakan sehat, stabil, dan memiliki peluang untuk terus berkembang di masa yang akan datang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rekomendasi perbaikan dan juga kesimpulan. Setelah tim kami melakukan observasi, wawancara, dan pengamatan secara langsung bagaimana kondisi toko tersebut, dari tim kami merekomendasikan berbagai perubahan atau perbaikan. Salah satunya yaitu melakukan pencatatan transaksi setiap harinya. Yang kedua, menyusun laporan keuangan setiap bulannya. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah usaha ini berkembang. Terus yang ketiga, itu memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Terus yang keempat, itu mengoptimalkan pengelolaan persediaan barang agar supaya tidak adanya obat yang kadaluarsa. Terus yang ketujuh itu menggunakan aplikasi digital untuk mempermudah transaksi. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pengamatan yang telah kami lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa Apotek Singopuran merupakan UMKM yang bergerak pada layanan kesehatan. Apotek ini sudah berjalan dan sudah beroperasi selama kurang lebih 2 tahun. Apotek Singopuran mempunyai omset atau mendapatkan omset sekitar 65 juta per bulan dengan pembelian item sekitar 100-200 item per bulannya. Nah, menurut laporan keuangan sederhana, laba bersih yang didapatkan Apotek Singopuran itu di angka 12.500.000 per bulan dan memiliki hutang usaha yang masih dapat dinalar atau masih aman. Secara keseluruhan, kondisi Apotek Singopuran itu tergolong baik karena dapat menghasilkan pendapatan dan dapat melaksanakan atau mengoperasikan usaha ini secara berkelanjutan. Oleh karena itu dibutuhkan pencatatan transaksi secara terus-menerus atau runtut untuk mendukung perkembangan usaha yang lebih baik lagi ke depannya.